Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krista Mulyana dengan NIM 412000123 dari kelas TI AP 2020. Di sini saya akan mengkonfigurasi dasar perangkat jaringan. Pertama-tama marilah kita membuka aplikasi Packet Tracer. Dengan di sini kita menggunakan simulasinya, itu membutuhkan satu buah server, dua buah router. Server kita menggunakan server PT, dua buah router kita juga menggunakan router PT. Kemudian kita menggunakan switch yang 24 port aja, 295024, dan 2 PC sebagai klien. Kita di sini membuat topologi dulu. Kita hubungkan dengan kabel masing-masing. Yang pertama menggunakan kabel crossover dari server ke router PT. Kemudian dari router ke router kita menggunakan serial DTE aja, menggunakan kabel serial. Kemudian dari switch ke routernya itu menggunakan kabel strike aja, chopper strike. Kita menggunakan selanjutnya kita menggunakan juga kabel ini per strike untuk menghubungkan ke PC client. Sudah seperti ini, lalu kita membutuhkan pengalamatan IP. Nah, di sini kita akan membuat topologi dulu. Berapakah alamat masing-masing perangkat, agar kita mengerti bahwa alamat masing-masing perangkat ini berapa gitu, agar tidak terjadi kesalahan jaringan atau kesalahan alamat IP. Ini kita akan di sini untuk server sendiri kita menggunakan alamat 10.10.10.2 dengan subnet 255.255.255.248. Dan untuk routernya, dua router ini kita menggunakan alamat 10 untuk router yang jalur sini, untuk FA00 nya 10.10.1, samain subnetnya 255.255.255.248. Oke, kemudian kita untuk alamat routernya, untuk SE nya kita gunakan 20.1 aja, 10.20.1/30, atau dengan subnet 255.255.255.252. Oke, ini sama aja alamatnya untuk SE dua-duanya. Ini untuk keluaran ini. Kemudian kita memberikan alamat pada jaringan PC ini untuk klien dari router sini, dari router 1. Kita kelas C aja, pakainya 192.168.10.1, makanya size 24 atau 255.255.255.0.
Nah, seperti ini sudah terbentuk sebuah topologi yang sudah diberi alamat IP. Kemudian selanjutnya kita pertama-tama kita memberi alamat pada atau ini bisa kita tambahin biar ini /29 agar kita hafal gitu prefiksnya terhadap masing-masing alamat IP. Kita masuk ke router PT server dulu, kita beri alamat server dengan alamat statik. Kemudian kita berikan alamat statik sesuai dengan yang saya berikan 10.10.10.2/29 berarti 255.255.248. Default gateway-nya kita beri alamat router aja 10.10.1 samain DNS juga. Oke, kemudian kita masuk ke konfigurasi router. Nah, di sini saya tidak langsung masuk dalam router. Nah, yang pertama saya membutuhkan PC untuk menggunakan konfigurasi jarak jauh menggunakan kabel konsol. Walaupun nanti diperintahkan untuk keamanan dari konsol, tapi kita akan ini dulu konfigurasi dengan menggunakan laptop aja. Agar kita terbiasa dengan sama seperti yang aslinya, kita harus menggunakan jarak jauh dengan menggunakan kabel konsol. Nah, di sini kita akan memberikan alamat pada semua router. Kita masuk ke terminal. Oke, kita perkecil aja. Nah, ini aja biar kelihatan. Oke, no. Kita enable config T agar kita tahu namanya. Kita beri nama aja, membedakan antara router 1 dan 2. Name R1. Nah, kemudian kita masuk ke interface FA00. Interface FA00 untuk jaringan server. Ya, kita FA00 itu dengan alamat 10 IP address 110.10.10.1.255 dengan subnet 129.248. Baru kita masuk untuk mengaktifkan konfigurasi di FA00 ini atau jalur untuk server. Kemudian kita konfigurasi untuk yang jalur SE2. Kita exit dulu agar tidak keliru interface SE2/0 untuk jalur sana router satunya. Kita gunakan alamatnya yang ini yang 20.1 berarti 1.10.10.20.1 ini dulu 10.10.20.1 255.255.255.252. Oke, baru masuk. Nah, kemudian kenapa ini tidak hijau? Karena sebelahnya kita belum mengkonfigurasi atau mengaktifkan jalurnya. Nah, kita close saja. Kita yang oke, masuk ke kita pasang. Oke, sama seperti tadi. Oke, ini benar, kita mau ya. Enable config T konfigurasi terminal.
dengan interface hostname dulu, kita memberi nama router kedua R2. Oke, buat interface SE2/0 API address dengan contohnya 10.10.20.2 karena yang satu sudah dipakai oleh router satunya, harus sama alamat satu jaringan. Walaupun berbeda jaringan, kita harus menyamakan alamat router jalur satu dalam satu jalur. Oke, baru hijau. Nah, kemudian yang satunya kita jalur ini belum hijau, belum aktif. Exit dulu, masuk ke interface FA interface FA 0/0 API 192.168.10.1/255.255.255.0. Oke, no shutdown. Oke, kita sudah mengaktifkan semua alamat IP. Nah, kemudian kita harus memberikan alamat konfigurasi terhadap PC dulu, biar masing-masing bisa berkomunikasi. Apakah sudah bisa berkomunikasi atau belum? Kita 10.2.25. Oke, ini pakai DNS-nya, alamat routernya aja 10.1. Oke. Sama seperti ini. Kita masuk 192.168.10.3 karena 2 sudah dipakai. 10.1. Oke, selesai. Kemudian kita akan mencoba apakah sudah terhubung semua jaringan. Oke. Nah, kenapa ini valid? Karena kita membutuhkan sebuah pengenalan alamat IP atau menggunakan routing dalam sebuah jaringan. Setelah itu kita menggunakan routing atau pengenalan alamat dari sini dulu, berarti dua-duanya itu kita akan konfigurasi routing. Kita menggunakan routing statik dengan default. Terminal. Oke. Exit dulu. IP route. Defaultnya, kemudian kita ambil jalur yang mengenalkan jalur yang 20.0 192.168.20.0 dan untuk jalur ke server 10.10.10.0. Oke, balik lagi ke satunya agar kita sering terhubung. Oke, routing statis. Oke, sip. Kemudian kita masuk ke routing IP route dengan perintah IP 0.0.0.0 kasih alamat 20.0 sudah terkoneksi sebenarnya. Agar lebih jelas saja. Kemudian yang satu alamatnya satu seperti ini. Sorry. Ini bukan 20, 10, 10, 0. Oke.
tadi dinonaktifkan dulu, IP 0. Nah, dia akan memperbanyak sebuah tabel RIP. Satu lagi 192.168.10 ya. Oke. Oh no, IP root. Harusnya ini jangan. Oke, sudah semua. Kita coba apakah sudah berhasil atau belum. Sukses, karena sudah di routing ke server satunya. Apakah sudah bisa? Pilot, nanti kita trace ulang server pilot. Berarti ada IP root yang belum, jaringan yang belum. Ini kan sudah 10.1. kita lihat tabel IP root. IP root. Exit dulu, kita menu ini show IP root. Kita udah connect di 10.29. Kita udah connect, di sini sudah connect semua. Waktu konfigurasi waktu. Berarti ini bukan karena tadi kesalahan IP root, karena memang kalau pakai tracer itu ada waktunya untuk menjalankannya, itu butuh proses seperti halnya kita booting pada switch. Nah, selanjutnya di sini kita ditugaskan untuk mengamankan sebuah router ini, dua-duanya itu diamankan dalam untuk agar tidak bisa dijangkau oleh masing-masing orang yang tidak dikenal, atau ingin di remote menggunakan konsol lagi, kita akan diamankan, atau kita akan mengamankan perangkat ini dengan password di LAN konsol, LAN VTY, dan dienkripsi password tersebut. Nah, kita mulai dari router awal dulu. Oke, kita masuk sama prompt. Oke, kita config terminal. Nah, di sini kita mengenkripsi untuk konsol dengan
amankan dulu LAN console 0. Oke, password kita kasih password di sini R1 2345. Oke, login, exit. Ini baru yang LAN konsolnya. Kemudian kita mengamankan juga LAN VTY. Nah, di sini kita beri username-nya itu router 1 pakai kecil aja semua, router 1. Kemudian passwordnya router 12345. Oke, enable untuk mengaktifkan passwordnya secret router 12345. Oke. LAN VTY 0, login lokal, transport kita tersebarkan ini input al. Oke. Kemudian kita juga bisa mengamankan, mengenkripsi password tersebut dengan service password encryption. Service. Kita keluar dulu dari ini aturannya. Service password encryption. Service password encryption. Nah, ini untuk mengamankan, menyembunyikan password agar terenkripsi, agar tidak. Nah, kemudian ketika kita ingin mengunci juga biar aman sekalian, kita bisa enable mau password tampilan ininya dengan sama aja. Oke. Nah, sama halnya settingan ini kita bisa terapkan di router satunya. Kita pindah lagi. Oke, terminal. Oke, kita exit dulu ya biar kita masuk ke config terminal, console LAN console 0. Oke, kemudian password kita samakan saja agar router 12345. Login, exit. Kemudian kita konfigurasi untuk telnet juga agar aman. Router 2 berarti ini passwordnya sama router 12345. Oke, selanjutnya kita enable secret, masukkan password router 12345. Oke, kemudian LAN VTY 0, login lokal. Oke, transport input al sama seperti yang awal. Nah, kemudian
kita sembunyikan juga dalam di enkripsi password service kita exit dulu, exit service, password encryption encryption password service password encrypt. Ini ada. Oke, selesai semua. Kita sudah mengamankan router masing-masing router dengan keamanan yang cukup untuk mengamankan dua buah router ini agar terlihat aman, agar kita membuktikan. Kita close dulu, kemudian kita masuk ulangi kembali agar ini mencoba keamanan. Apakah sudah aman router tersebut? Kita masuk menggunakan kabel konsol seperti biasa, RS. Oke, masuk. Desktop. Oke. Nah, ya harus perlu waktu dulu untuk konfigurasi, sekitar 15 menit atau 10 menit untuk mencobanya, karena masih seperti tadi halnya yang kita gunakan untuk mencoba ngeping dari PC 1 ke server. Itu ada kendala, ternyata emang Cisco Packet Tracer ada sebuah delay, keterlambatan konfigurasi atau booting ya. Kemudian apakah sudah bisa dicoba? Biasanya membutuhkan waktu. Kita exit dulu aja. Butuhkan waktu untuk untuk apakah konfigurasi ini sudah bisa digunakan atau belum. Masih router kita agar kita bisa mencobanya. Restart router. Reboot rebooting router agar kita
reload, kita menggunakan perintah reload. Kita reload aja agar konfigurasi reload. Yes. Nah setelah itu kita lihat guys, apakah berarti harus di reload agar kita dapat filter. Oke, nah di sini kemudian di sini juga akan dipassword lagi ketika kita masuk ke konsol. Yang ini awal, ini juga yang enable secret, yang router yang kita kunci lagi tadi, router. Oke, baru terbuka. Nah di sini konfigurasi. Nah di sini selesai konfigurasi untuk mengamankan router dan menghubungkan jaringan-jaringan ini. Terima kasih. Seperti itu aja yang saya lakukan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan dalam konfigurasi ini. Terima kasih untuk yang menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.